Kita lihat nomor 6. Manusia merupakan makhluk homotermik, yaitu makhluk berdarah panas yang suhu tubuhnya relatif konstan terhadap perubahan suhu di sekitar. Maaf, itu ada salah ketik. Jika suhu tubuh manusia dipertahankan dalam kondisi normal, yaitu tidak lebih dari 0,4 derajat Celcius dari suhu normal. Jika suhu normal manusia biasa adalah 36,2 derajat Celcius. Kisaran seseorang dikatakan mempunyai suhu normal adalah, nah, kita misalkan dulu. Misalkan di sini adalah X. X-nya apa? Kalau mencari X ya kita lihat pertanyaan. Seseorang dikatakan mempunyai suhu normal. Jadi perhitungan atau suhu normal gitu aja ya, suhu normal atau suhu seseorang lah, seseorang ini yang sudah dihitung. Kita belum tahu apakah suhu normalnya seseorang yang sudah dihitung ini termasuk suhu normal atau tidak. Nah, ini suhu seseorangnya. Kemudian kita kurangi dengan, kenapa dikurangi? Karena di sini bisa lebih ataupun bisa kurang dari suhu normalnya, yaitu 36, bisa lebih atau bisa kurang, berarti kita beri tanda mutlak seperti ini. Kemudian ada kata-kata atau keyword lagi, tidak lebih, berarti kurang dari, sama dengan 0,4. Nah, seperti ini. Ini kuncinya, kita membuat model matematika dari soal cerita. Jadi kita pahami soalnya, kemudian kita misalkan, baru kita susun model matematika. Kalau sudah sampai sini cukup mudah penyelesaiannya. Karena ini tandanya kurang dari, maka tidak menggunakan kata pun atau. Jadi kita bisa buat 3 ruas. Negatif 0,4 kurang dari sama dengan X kurangi 36,2 kurang dari atau sama dengan, sekarang positif 0,4. Dan masing-masing kita pindah ruas kiri maupun ke kanan. Negatif 0,4 ini negatif atau min, pindah ke kiri jadinya plus 36,2 kurang dari sama dengan X. X-nya kurang dari sama dengan 0,4, ini juga sama, ditambah 36,2 dikurangi 0,4, hasilnya adalah 35,8. Kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 0,4 ditambah dengan 36,2, hasilnya adalah 36,4. Jadi jawabannya tepat adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 ada 2 ruas kiri dan kanan dan sama-sama dimutrakan. Penyelesaiannya sudah kita bahas atau ada soal yang sama di video bagian sebelumnya, part 1-nya. Kita tinggal menjumlahkan kemudian dikalikan dengan pengurangannya. Ini kita jumlahkan 2x kurangi 4 ini ditambah dikali ditambah dengan x ditambah dengan 16 ini. Nah, boleh kita langsung kita buat ini sama dengan 0, boleh seperti ini. Yang kedua, 2x kurangi 4 ya, dikurangi dengan x tambah 16 sama dengan 0. Ini juga boleh untuk mempermudah pekerjaan kita. Intinya ditambah dan dikurangi, dua persamaan atau dua fungsi yang ya. Oke, sekarang kalau kita jumlahkan hasilnya 2x ditambah dengan x
3x dan min 4 ditambah dengan 16 plus 12 sama dengan 2. Jadi 3x sama dengan pindah ruas negatif 12. Di x nya ketemunya negatif 4. Kita cari yang x nya negatif 4, ternyata yang memenuhi adalah option A dan B. Berarti option C salah, D salah, dan option E juga salah. Sekarang untuk pengurangan, kita kurangi 2x dikurangi dengan x, hasilnya adalah x. Min 4 dikurangi dengan 16 negatif 2 sama dengan 0. Jadi x nya kita temukan 20 karena dibeda ruas jadi positif. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Kita lanjut soal nomor 8. Nah, ini soal nomor 8 adalah soal cerita di mana kita harus memisalkan. Di sini kita keywordnya atau kuncinya adalah tingginya rata-ratanya. Nah, ini rata-ratanya 175. Nah, dan simpangannya yang terpilih tidak lebih dari 2 cm. Tidak lebih dari 2 cm. Sama kayak tadi, kita misalkan di sini x. X-nya adalah tinggi siswa atau salah satu siswanya. Di sini kita tulis x. Nah, kita kurangi dengan rata-ratanya 175. Dia bisa turun, bisa juga naik. Makanya kita beri tanda plus. Tidak lebih itu berarti bisa jadi kurang dari atau sama dengan 2. Seperti ini juga boleh. Ya, kurang dari boleh atau sama dengan 2 juga boleh. Nah, kita di sini hati-hati untuk baca soalnya. Yang diminta itu adalah jawaban yang salah. Ya, jadi bukan jawaban yang benar tapi jawaban yang salah dari option A sampai E dan sampai terkecoh. Kita analisis untuk option A. Jika dituliskan secara matematis, maka bentuknya menjadi nilai mutlak x kurangi 2 sama dengan 175. Jelas ini adalah bentuk matematis yang salah. Harusnya yang sesuai yang sudah kita tulis. Jadi kita sudah temukan jawaban A bernilai salah. Jadi inilah jawaban dari soal nomor 8. Kita nggak usah mengecek jawaban B, C, D, E. Karena sudah kita temukan jawaban yang bernilai salah. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Nah, ini soal nomor 9 juga menganalisis. Perhatikan persamaan nilai mutlak satu variabel berikut. Nilai mutlak 5x tambah 4x tambah 27. Manakah yang benar dari opsi berikut ini? Tentunya kalau kita ingin mengecek dari option A sampai E mana yang benar, kita harus menyelesaikan terlebih dahulu bersama nilai mutlak yang ada. Kita akan selesaikan nilai mutlak dari 5x sama dengan 4x ditambah 27. Yang sudah saya katakan tadi, ini adalah bentuk persamaan nilai mutlak. Kuncinya apa? Dia bisa positif, dia bisa negatif. Kalau positif, kita hilangkan tanda mutlaknya seperti ini. Di 5x sama dengan 4x ditambah 27. Tinggal beda apa saja. Nah, 5x dikurangi 4x, jadinya x sama dengan 27. Ini bentuk yang pertama atau yang positif, menghasilkan nilai x adalah 27. Sekarang yang negatif, 5x sama dengan, kita beri tanda negatif di ruas kanan dan kita kasih kurung, jangan lupa. Nah, kalau sudah, baru kita masukkan tanda negatif ke dalam kurung itu. Di min ketemu plus, jadinya min. Ini juga sama, negatif 27. Baru kita selesaikan. 5x ditambah dengan 4x sama dengan negatif 27. 5x tambah 4x, 9x sama dengan negatif 27. Jadi nilai x nya adalah negatif 27 dibagi 9, negatif 3. Nah, ini kita temukan
ternyata himpunan penyelesaiannya ada dua, yaitu negatif 3 dan 27. Saya tulis himpunan penyelesaiannya negatif 3 dan 27. Kita analisis untuk soal yang A. A mengatakan HP atau himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak di atas adalah bilangan bulat positif. Dua-duanya positif. Salah. Kenapa? Karena di sini ada yang negatif. Berarti A salah. Pertanyaan B. Banyak anggota himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak di atas adalah lebih dari 2. Salah. Kenapa? Karena hanya 2, bukan lebih. Lanjut. C. Salah satu penyelesaian variabel X dari persamaan nilai mutlak tersebut adalah 2. Juga salah. Benar berapa? Negatif 3. Pertanyaan D. Hasil perkaliannya anggota himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak di atas adalah negatif 81. Artinya apa? Coba kita kalikan. Negatif 3 dikalikan dengan 27. Jawabannya adalah, ya benar, jawabannya adalah negatif 81. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Tidak usah kita cek untuk option E. Lanjut, soal yang terakhir, yang merupakan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X kurangi 1 sama dengan 2X ditambah 10. Kita tulis bernilai positif, yaitu X kurangi 1 sama dengan mutlak. Tanda mutlaknya kita hilangkan kalau dia bernilai positif. 2X tambah 10. Kita pindah ruas. X kurangi dengan 2X, yang 10 ditambah dengan 1. X kurangi 2X negatif X sama dengan 10 tambah 1 11. Jadi nilai X nya hati-hati negatif 11. Kita cari yang mengandung negatif 11. A salah, B salah, C mungkin, D mungkin, E salah. Kan kalau dia bernilai negatif, X kurangi 1 kita hilangkan tanda mutlaknya. Nah ini hati-hati, kita beri tanda negatif, kemudian kita kasih kurung, baru kurungnya kita buka. Negatif 2X negatif 10. Nah ketemu dengan tanda negatif. Sekarang kita pindah ruas. X ditambah dengan 2X sama dengan negatif 10 ditambah dengan 1. X tambah 2X 3X, negatif 10 tambah 1 negatif 9. Jadi nilai X nya adalah negatif 3. Ya, jadi jawaban yang tepat sama-sama negatif. B salah. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, sekian dulu untuk 2 video yang sudah kita bahas. Ada 10 soal di nilai mutlak. Silahkan bisa download di kolom deskripsi yang saya sertakan untuk file lengkapnya yang berbentuk PDF. Sekian, salam matematika happy, selalu happy setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.